Kalau biasanya yang lainnya pada susah nyari penghargaan satu aja rasanya susah. Kalau Santi di sini bahkan langsung bisa mendapatkan 6 penghargaan sekaligus. Apa sih yang Santi lakukan sampai bisa seperti itu? Kita nge-handle-nya dengan genuine care gitu ya Miss ya. Jadi dia pasti ngerasa luluh nanti akhirnya. Luluh langsung. Dan kamu pasti siap dengan tantangan. Siap, saya suka tantangan baru Miss. Nah, on time udah bagus. Ya. In time lebih bagus lagi. Dan ternyata sampai sekarang pun Santi masih menerapkan itu. Iya benar sekali Miss. Dan ternyata itu works banget di industri ya. Sangat dibutuhkan ya in time itu ya. Lebih ke engage ke tamu sih. Engage juga ke tamu ya. Mungkin kalau kita tahu Miss, tamunya kan lagi ulang tahun misalnya, kita siapkan kayak pancake. Nah, jadi kita rayakan di sana dan dia tuh ngerasa kayak bahagia banget gitu. Itu tidak bisa dipelajari di kelas yang seperti itu. Ya, itu memang harus muncul dari dalam diri. Benar. Ya, gitu. Jadi Santi ini langsung bisa direkrut jadi staff, betul ya? Di Ritz-Carlton Bali, betul? Ya, itu yang free of letter Miss. Jadi kayak undangan. Kalau misalkan udah ada slot gitu di sana, kita udah langsung dihubungi staff ya, bukan DW tapi staff langsung ya, gitu luar biasa sekali. Hello bright people, hai untuk semua brighters dimanapun kalian berada. Welcome back di Modcast, Monak Bali Dalung Podcast, tempat nongkrongnya anak muda yang lagi cari inspirasi untuk masa depan. Nah, ngomongin tentang inspirasi nih, hari ini Miss Yuni di sini ditemani sama salah satu brighters kita yang sangat menginspirasi ya. Brighters kita di sini sangat membanggakan kami di Monak Bali, khususnya Monak Bali Dalung. Karena apa? Karena Santi ya, panggilannya disebut Santi. Santi ini baru saja menyelesaikan on the job trainingnya, baru selesai internship di salah satu hotel bintang 5 di Bali. Dan tidak hanya itu, kalau biasanya yang lainnya pada susah nyari penghargaan satu aja rasanya susah. Kalau Santi di sini bahkan langsung bisa mendapatkan 6 penghargaan sekaligus ya. Kita akan berbincang-bincang, kita kupas tuntas apa saja sih yang terjadi sampai bisa dapat 6 penghargaan ya. Langsung saja. Halo Santi. Halo Miss. Gimana kabarnya? Baik. Gimana ya. Miss kabarnya? Miss juga selalu excellent ya. Nah, jadi hari ini Santi akan berbincang-bincang ya dengan Miss Yuni di sini, dan mungkin pertama kali kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Supaya nanti para brighters tahu, Santi yang mana ini, jurusan apa gitu. Jadi silahkan Santi perkenalkan diri dulu untuk para brighters yang ada di rumah. Baik, hello brighters. Perkenalkan nama saya Ketut Susanti Darmayanti. Di Monak Bali Dalung saya mengambil jurusan Food and Beverage Service. Oke, udah gitu aja Miss. 1 tahun ya kemarin ya? Ya 1 tahun saya di sini 1 tahun ya. Cuman 1 tahun. Kuliah di Monak itu 6 bulan teori ya. Benar. Di kampus, kemudian 6 bulannya lagi langsung internship ke salah satu hotel bintang 5. Nah, langsung aja di spill Santi, kemarin trainingnya di mana? Trainingnya di Ritz-Carlton Nusa Dua, Sawangan. Wow, dari Ritz-Carlton Bali ya. Iya, benar. Yang luasnya berapa ini tuh? 12,7. 12,7 ya. Pasti di sana ada pengalaman seru tentunya, tapi sebelum kita kupas tuntas kenapa bisa dapat 6 penghargaan, Miss mau tanya dulu. Pertama kali Santi memutuskan untuk internship di Ritz-Carlton Bali, kan tidak mudah ya untuk bisa di sana. Benar. Gimana perasaannya ketika tahu, ternyata dapat nih, lulus nih internship di Ritz-Carlton, gimana rasanya? Rasanya sih campur aduk, seneng, excited juga, karena kan itu salah satu hotel yang internasional ya. Iya, betul. Dia tuh undernya Marriott gitu. Jadi sangat excited banget sih kalau udah terima di sana, rasanya bangga gitu Miss. Bangga ya? Iya, tentu saja. Tapi untuk dapat bisa lulus training di Ritz-Carlton itu gimana? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Kita kemarin sih untuk sesi wawancara itu sih melalui online Miss. Online ya? Ya. Dan dari pihak kampus juga sudah ada MOU ya? Ya benar. Jadi Santi ngelamar ke Ritz-Carlton itu melalui Monak? Benar sekali Miss. Ya, karena Ritz-Carlton under Marriott, kalau kita di Monak Bali itu sudah MOU sama semua hotel ya under Marriott gitu. Jadi rasanya tadi katanya campur aduk. Iya. Pastinya senang dan bangga. Iya, excited juga. Excited juga. Nah, awalnya seneng, excited, tapi ternyata setelah akhirnya training nih di Ritz-Carlton, gimana rasanya? Apakah sesuai dengan yang dibayangkan atau ternyata nggak gini nih bayangannya atau gimana? Pertama sih mungkin agak kaget Miss. Agak karena kaget. Kan kalau di kampus kan mungkin tamunya masih teman atau enggak dosen-dosen gitu aja. Terus kalau
di sana kan bener-bener real, kita ketemu sama tamu langsung, jadi nge-handle langsung, jadi rasanya kayak pertama sih deg-degan nih, ya. Kemudian yang pertama itu masih belum mengerti role-nya di sana kayak gimana, tapi agak bingung sedikit Agak lah. bingung sedikit ya. Tapi hari demi hari akhirnya bisa ya, terbiasa ya? Ya, terbiasa karena kan setiap hari harus belajar, harus tahu, iya. Oke, tentunya masuk di lingkungan baru pasti ada adaptasi di sana. Benar gitu. Jadi, sekali. tapi karena sudah dibekali dari Monarch, kita itu di Monarch itu masih ingat ya value kita di Monarch bright. Iya. Ya gitu. Jadi kita selalu membekali para brighters kita ketika sebelum training ataupun nanti ketika bekerja sesuai dengan value bright ya, dimana B-nya itu adalah be creative and innovative, R-nya ready for challenge gitu ya, I-nya inspiratif, kemudian great personality, high performance, dan juga treat people with hospitality. Ya dari 6 aspek itu dari value bright itu mungkin salah satu yang menjadikan Santi jadi seperti sekarang ya, karena satu dia sudah menginspirasi seperti Bright itu. Kemudian tentunya di sana banyak challenge ya. Banyak banget ya. Banget. Dan kamu pasti siap dengan tantangan. Siap, saya suka tantangan baru, Miss. Nah, coba ceritain dulu deh sama para Bright people. Apa aja sih tantangan ketika training di Hotel Bintang 5? Menurut saya sih kalau di awal training itu pasti beradaptasi dulu sama di sana, sama orangnya, sama kerjaannya, harus tahu seluruhnya. Jadi kita harus benar-benar tahu, maksudnya di mana sih kita ditempatin, terus harus apain gitu. Itu, Miss. Dan tiap harinya tentunya tamunya berbeda, challenge-nya juga berbeda. Benar sekali, tamunya ada yang ya pokoknya ada yang baik lah, mungkin ada yang setengah-setengah, mungkin ada yang agak tapi itu challenge-nya banget ya, gimana biar dia tuh dari kelihatannya yang biasa aja, terus kita nge-handle-nya dengan genuine care gitu ya, Miss ya, jadi dia pasti ngerasa luluh nanti akhirnya. Luluh langsung ya. Iya. Genuine care, ini juga salah satu yang Monarch Bali selalu menerapkan. Dari smile dulu deh, genuine smile kita selalu mengajarkan gitu kan. Benar sekali, Miss. Gimana cara kalian tuh di hospitality, keramah tamahannya, sama juga seperti value kita, treat people with hospitality. Nah, Miss agak penasaran nih, tadi ada bahasa genuine care. Genuine care, aplikasi implementasi realnya yang Santi lakukan di Ritz-Carlton itu seperti apa? Kalau saya genuine care-nya itu ya kayak misalkan menghandle tamu tuh bener-bener tulus dari hati, Miss. Iya. Jadi setiap ngehandle tuh mau tamunya kayak gimana pun, kita tetap harus handle dengan tulus. Betul. Jadi tetap senyum walaupun dalam keadaan mungkin nggak karuan ya capek atau apa, tapi lagi tetap galau mungkin. Iya. Tapi tetap kalau pas handle tamu harus kita genuine care, harus tulus. Jadi tamunya tuh bisa luluh, Miss. Iya. Saya juga pernah ketemu tamu kayak gitu, dia itu kayak apa ya, agak sedikit komplain masalah kopi itu, dia maunya yang sedikit banget kopinya, jadi banyak susu gitu. Lebih kan. light Sampai ya? 2 kali dia ganti apa nggak cocok itu istilah, tapi saya terus ganti, oke, saya akan ganti kopimu, sampai dia ketemu yang apa yang dia mau dan dia senang banget, Miss. Dia sangat berterima kasih gitu, maksudnya kamu tuh baik banget, sudah berkali-kali berkali-kali sampai besoknya ketemu lagi dia nyapa saya kayak gitu. Luar biasa ya, langsung luluh ya tamunya ya, karena genuine care tadi. Ada lagi yang lain mungkin treatment khusus yang pastinya Miss yakin kalau kamu sampai dapat 6 penghargaan, ada sesuatu yang Santi lakukan yang tidak dilakukan oleh anak training lain. Pasti ada seperti itu. Apa sih yang Santi lakukan sampai bisa seperti itu? Kalau saya sih, kalau mungkin lihat ya, saya tuh orangnya in time, Miss. Datang ya in time. Jadi ke outlet itu minimal 15 menit sebelum mulai jamnya sudah di outlet. Kemudian saya juga banyak mengikuti kegiatan di hotel juga. Terus banyak engage ke tamu, terus kreatif, sering bertanya, gitu, Miss. Kreatif, ya, be creative and inovatif. Ingat selalu itu ya. Oke, tadi Santi bilang in time, berarti ini sejalan dengan memang budaya di Monarch. Benar ya? Benar sekali. Ingat ya waktu brightness, bright people di rumah pasti juga ingat ya. Kalau misalnya dari awal sekali dari brightness, mungkin yang belum tahu brightness itu ada seperti ospeknya Monarch. Itu kita selalu mengajarkan in time. On time udah bagus, in time lebih bagus lagi, dan ternyata sampai sekarang pun Santi masih menerapkan itu. Iya, benar sekali, Miss. Dan ternyata itu works banget di
industri ya, Ya. sangat dibutuhkan ya in time itu Benar. ya. Kemudian tadi sudah in time juga sudah, kemudian genuine care juga sudah. Apa lagi? Lebih ke engage ke tamu sih Engage harus juga kita. ke tamu ya. Lebih mencari tahu kayak gimana. Mencari tahu ada pemberian khusus atau seperti apa? Ya benar. Kalau misalkan kayak biar dia tuh ngerasa spesial. Yes. Ya kita bikin mungkin kayak minuman apa yang spesial. Spesial hanya untuk dia. Ya siapa yang maksudnya Tamunya tamu yang Santi. kita handle gitu. Jadi kebetulan saya mungkin menghandle 2 atau 3 tamu. Ya tadi saya berikan ke tamunya itu. Jadi ada something special yang khusus disiapkan oleh Santi untuk Ya. tamunya, makanya Benar. dia jadinya lebih speechless ya, Ya, lebih senang benar. gitu. Selain tadi minuman, apa lagi yang pernah Santi persiapkan khusus? Kayak gift mungkin Miss. Gift, Ya. seperti apa itu giftnya? Giftnya mungkin pas dia lagi atau sebelum out kita kasih gift seperti gelas atau souvenir dari Bali kayak gitu, atau enggak mungkin kalau kita tahu tamunya kan lagi ulang tahun misalnya, kita siapkan kayak pancake. Wow. Nah, jadi kita rayakan di sana dan dia tuh ngerasa kayak bahagia banget gitu. Terus pastinya. besoknya mungkin saya belikan giftnya. Luar Iya. biasa. Itu tidak bisa dipelajari di kelas yang seperti itu. Ya, itu benar, memang Miss. harus muncul dari dalam diri. Benar. Ya, gitu. Jadi dari pengalaman di Monarch, dan tentunya di Monarch diajarkan dari skill and knowledge-nya. Attitude juga nomor 1 kalau di Monarch, dan ternyata ada tambahan lagi dari Santi ya, bahwa treat people with hospitality itu dari value Monarch itu sangat diterapkan ternyata di industri, dan ternyata itu yang menjadikan Santi meraih 6 langsung penghargaan. Luar biasa banget ya. Miss sampai ketika Miss baca informasi, oh Santi dapat 6 penghargaan. 1 aja susah ya. Yang lain dapat 1 aja susah, ini Santi langsung 6. Langsung di-spill ke 6-nya apa aja sih Santi? Untuk penghargaannya sih ada free offer letter 1, kemudian the most outstanding, kemudian best front of house, kemudian ada winner guest voice di Oktober kemarin di tahun 2025. Kemudian dari first class dari HR karena mengikuti jadi panitia lah, wakil ketua panitia. Kemudian dapat first class dari outlet Miss. Luar biasa ya, ke-6-nya langsung diborong sama Santi, dan tentunya kalau Miss denger juga ya, dan boleh di-spill juga, katanya ada tambahan lagi 1. Jadi Santi ini langsung bisa direkrut jadi staff, betul ya? Ya, di Ritz-Carlton Bali, betul? Ya, itu yang free offer letter Miss. Jadi kayak undangan kalau misalkan udah ada slot gitu di sana, kita udah langsung dihubungi staff sama ya, bukan DW tapi staff langsung ya, gitu. Luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya Miss lihat tadi ya, ke-6 penghargaan sama seperti yang Miss bilang di awal, tidak akan mungkin cuma-cuma diberikan. Kan benar, gitu. Miss. Jadi di sana ada prosesnya, kemudian jangan cuma lihat hasilnya. Ya benar Miss. Sampai di titik akhirnya dapat hasil itu pasti banyak perjuangan yang sudah Santi lewati gitu. Jadi para Brighters di rumah jangan hanya melihat instannya ya, karena kita tahu sendiri lah ya. Benar, Miss. Adik-adik kelasmu nih ya semakin muda, semakin Gen Z, mungkin mereka berpikirnya mau yang cepat, mau yang instan. Tidak semudah itu ya. Santi pun di sini berproses 6 bulan, kemudian belajar banyak hal di sini. Mungkin Miss ingin tahu deh ceritanya Santi ketika belajar di Monarch. Apa sih yang Santi dapatkan, dan ternyata pembelajaran itu Santi sangat terapkan di Ritz-Carlton. Dari sekian banyak yang kamu pelajari di Monarch, apa yang paling melekat? Kalau di Monarch ya banyak banget sih sebenarnya Miss yang melekat. Kayak yang pertama itu yang in time Miss, attitude, in time, sama apa ya namanya, banyak ya pokoknya pelajaran yang intinya sih yang jadi inti dari saya itu adalah attitude dan sama waktu itu Miss. Attitude dan juga waktu ya. Karena kan attitude itu dari diri sendiri. Betul. Santi dari SMK, SMA? SMK Miss. SMK ya, benar. SMK pariwisata ya. Ya, SMK pariwisata. Gitu. Jadi di Monarch sudah belajar banyak. Apalagi kalau skill sama knowledge sebenarnya di mana-mana bisa sama dipelajari, ya. Bisa dipelajari. Ya. Tapi disiplin, attitude, kebiasaan, habit ya, karakter, mental yang kuat yang Santi dapatkan di Monarch itu yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat lain ya, karena memang di Monarch itu yang menjadi concern kami. Kami selalu bilang attitude is number 1 gitu. Skill dan knowledge itu seperti yang dikatakan Santi tadi bisa dipelajari. Karena berbeda company, berbeda industri, mungkin juga berbeda di sana rules and regulation-nya. Benar. Tapi yang
pastinya sama, attitude pasti dicari sama, pasti yang bagus gitu ya tadi ya. Nah, bright people di rumah yang saat ini mungkin sedang training atau yang akan training, mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya. Ini pasti akan memotivasi para brighters untuk selalu bisa melakukan yang terbaik ya. Selalu berusaha menjadi yang terbaik, terapkan value bright itu sudah pasti akan berhasil kalau kalian menerapkan itu gitu ya. Jadi mungkin terakhir ya misalnya sama Santi ya. Dengan pengalamannya Santi 6 bulan ya training di Ritz-Carlton dan ternyata mendapatkan juga offer letter untuk bekerja di sana. Planningnya Santi setelah ini mau kerja di mana sih? Sebenarnya untuk planning sekarang mau di Bali dulu, mungkin mau di Bali dulu, oke. Ya, nanti mungkin kalau setelah pengalaman setahun mau ke kapal nih. Mau ke kapal? Ya. Kapal pesiar ya, bukan di darat ya. Bukan, mau di kapal pesiar. Oke, gitu. Jadi setelah mungkin di Bali berkarir dulu, kemudian mengumpulkan cuan langsung ke luar negeri ya. Iya, benar. Cewek ataupun cowok itu nggak masalah ya. Jadi zaman sekarang emansipasi, Santi bisa, bright people di rumah juga pasti bisa. Dan kita doakan bersama-sama semoga nantinya Santi juga sesuai dengan harapannya gitu akan berangkat ke kapal pesiar ya. Kapal pesiar mana ini planningnya? Banyak nih Banyak pilihannya ya. Ada Disney mungkin. Disney, penghasilan terbesar luar biasa. Benar, mungkin Carnival atau MSC. Di mana aja Jadi kayaknya Santi pasti bisa ini ya, pasti bakal aja. berhasil. Pasti akan berhasil, Miss yakin ya, karena sudah punya mindset yang seperti tadi ya, dan sudah mendapatkan award langsung 6 diborong seperti ini. Miss yakin company manapun pasti bisa ditaklukkan ya, sama seperti menaklukkan tamu-tamunya kemarin di Ritz-Carlton gitu ya. Oke Santi, mungkin ada pesan-pesan untuk para brighters di rumah, bright people di rumah. Apa sih pesan-pesan yang bisa Santi berikan untuk memotivasi para bright people di rumah? Coba silahkan. Untuk pesannya tetap semangat, belajar, jangan takut salah, karena dari kesalahan itu bisa tahu kita harus memperbaikinya ke depannya. Jangan takut salah. Ya, benar. Ya, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak pernah tahu ya apakah kita akan sampai ke sukses atau tidak ya. Jadi jangan pernah menyerah, karena kalau kita ngomongin ya kita pendahulu-pendahulu kita ya, orang yang kita anggap sukses sekarang dulunya juga pasti berproses kan gitu. Penemu lampu saja sampai sekian kali ya, ribuan kali sampai menemukan formula yang tepat dan akhirnya sampai sekarang kita mengenal yang namanya lampu. Coba bayangkan kalau misalnya dulu penemu lampunya nyerah, mungkin sampai sekarang kita masih gelap-gelapan. Ya benar. Ya, jadi mungkin sama seperti Santi yang seperti dikatakan tadi, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal, karena dari kegagalan itu kita bisa menemukan cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Ya, mungkin seperti itu ya. Benar. Gitu. Jadi bright people di rumah, terima kasih. Jadi ini podcast kita hari ini dengan tema yang sangat luar biasa ya. Santi, salah satu brighters kebanggaan kami, mengambil food and beverage service hanya 1 tahun saja dan bisa mendapatkan dan memborong 6 penghargaan sekaligus. Ini prestasi yang luar biasa. Kami harapkan tentunya, kami trainer, all trainer di Monarch mengharapkan para brighters dimanapun berada juga bisa mengikuti jejaknya Santi, sukses dan selalu menjadi inspirasi ya. Thank you bright people. Thank you.